الإطراك والخشوع لدخول أحد من الأكابر وغيرهم. وقد كان سيدي علي خواسي رحمه الله تعالى يقول: إذا دخل على أحدكم أمير وفي يديه سبحة يسبح بها فلا يدمها في يده إلا بنية صالحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا ببركات علومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقطع يا أخي المدح المباح لأجل داخل عليك إلا بنية صالحة. Fala taqta, maka janganlah kamu memutus, ya akhi wahai saudaraku, al-madhal mubaha, akan senda gurau, bercanda yang diperbolehkan, li adli dakhilin, karena sebab ada yang masuk, alaika, atasmu, illa biniatin shalihatin, kecuali dengan niat yang salihah. Fa inna harqa namusil abdi, maka sesungguhnya menyobek namusil abdi, kepandaian seseorang hamba, inda man yustahya minhu, di sisi orang yang malu, inda man yastahya, di sisi orang yastahya yang malu orang tersebut, minhu, daripada ini si man, yaitu aula, lebih utama, minirtikabihi, daripada melaksanakannya orang tersebut, sifatan nifaqi, akan sifat munafik. Fala taqta. Jadi kemarin sudah kita bahas termasuk daripada daqaiqur riya yang paling lembut, riya yang samar, yang paling kecil, yang paling sulit kita bedakan. Salah satunya adalah qat'ul madhil mubahi, memutus senda gurau yang diperbolehkan dengan sebab masuknya seseorang yang kita malu kepada orang tersebut. Jadi lagi bercanda, begitu lagi bercanda masuk orang yang kita malu sama dia, berhenti kita bercanda, diam semuanya. Itu tanda daripada paling lembutnya riya, gitu ya. Jadi riya yang paling terkecil tuh, sulit dibedainnya. Oleh karena itu, ya, di dalam kitab ini disebutkan fala taqta, jangan kita putusin kalau kita lagi bercanda, tahu-tahu masuk orang yang kita malu. Kalau ada itu orang, cuek aja udah, terus bercanda, beresin bercandanya, gitu ya. Kenapa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalam, ya, masuk dalam kategori daqaiqur riya. Ya, terusin bercandanya, gitu ya. Nanti udah beres bercandanya, berhenti baru, gitu ya. Nggak boleh lol adab yang gitu. Nggak boleh lol adab, ada enggak, gitu. Enggak. Lagi bercanda, ya. terusin aja bercandanya, ya. Kenapa? Karena inna kharqa namusil abdi. Karena nanti takutnya bagaimana? Takutnya nanti keterusan, gitu. Nanti keterusan, nanti akhirnya lama-lama, gitu. Kalau mau masuk dia buru-buru disiap-siapin. Mau masuk itu orang buru-buru kita rapiin, segala macamnya, baju kita rapiin, segala macamnya kita rapiin, gitu ya. Nanti ditakutkan kita masuk fi jaridatil munafiqin, masuk dalam daftar orang-orang munafik, gitu ya. Gitu.
Oleh karena itu kemudian waqad kana sungguh kenapa? Karena ketika kemudian bercanda itu adalah sebuah kepandaian. Bercanda. Jadi kalau ulama dulu bercandanya ilmu. Ya, contoh ulama dulu bercandanya Cit, nanya, "Oh Cit, ya, sholat siapakah? Orang yang sholatnya batal gara-gara ucapan orang lain." Gitu. Ocit lagi sholat, Allahu Akbar, Bang Ahmadi ngomong, Ocit batal sholatnya. Sholat siapakah itu? Kan gitu. Ulama dulu bercandanya bercanda ilmu. Tuh, itu namanya yul ghazu. Gitu. Sholat satu Cit. Sholat siapakah yang batal dengan sebab omongan orang lain? Ada orang lagi sholat, Bang Ahmadi ngomong, dia batal sholat orang tersebut. Sholat siapa itu? Belum pernah kita nemu ya. Ada orang lagi sholat, ada orang ngomong, dia batal sholatnya. Gara-gara omongan itu orang. Dengerin. Hah? Sambil denger. Bukan. Ya. Itu ulama dulu tuh bercandanya ilmu. Bukan orang kan mikir tuh. Nah, musil abdi namanya, berpikir dia dengan kepandaiannya. Gitu. Oh, salatnya orang bukan, ketawa gitu ya. Oh, salah gitu. Jadi sedang apa? Mengeluarkan kepandaian. Jadi yang kita pahamin, bercandanya yang dimaksud majhal mubah adalah bercanda yang isinya ilmu. Tuh, salat apa sih? Salatnya budak perempuan yang dimerdekain sama tuannya. Gitu. Budak perempuan itu kalau lagi sholat, ya, gitu, auratnya dari mulai pusar sampai dengkul, itu budak perempuan. Sehingga boleh budak perempuan kalau sholat dia ngebuka kepalanya tanpa pakai kerudung, kebuka rambutnya kelihatan, boleh seorang budak perempuan sholat. Kenapa? Karena auratnya seorang budak perempuan ketika dalam sholat itu dari mulai pusar sampai dengkul. Itu kelihatan rambutnya, nggak apa-apa. Pas lagi sholat, tuannya memerdekakan dia. Dia bilang, "Hei budak perempuan, saya merdekakan kamu." Dia nggak buru-buru nutup kepalanya. Kan otomatis dia kan jadi orang merdeka, dimerdekakan. Kalau merdeka otomatis auratnya seluruh badannya kecuali telapak tangan dengan muka. Dia tutup badannya, cuman kepalanya dia nggak tutup. Dia merdekakan. Omongan siapa itu? Tuannya orang lain. Tapi kalau nggak buru-buru dia tutup kepalanya, batal nggak? Batal. Gitu. Jadi ada bahasa ulama dulu begitu bercandanya. Sholat siapakah yang batal dengan sebab omongan orang lain? Kan bingung gitu. Sholat siapa gitu yang batal ya? Nggak taunya sholatnya budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Jadi namusil abdi, kepandaiannya lagi berpikir dipotong. Karena masuk orang yang kita malu seputaran orang tersebut. Nah, ini dalam kategori ya masuk nanti dalam daqaiqur ya. Wa minha, dan termasuk setengah daripada daqaiqur ya azyadatu, bermula tambah fil itraqi, di dalam menundukkan kepala, wal khusyu'i, dan khusyuk, lidukhuli ahadin, karena masuk salah seorang, minal akabiri, daripada pembesar-pembesar, pejabat kita bilang ya, wa ghairihim, dan selain daripada akabir. Wa minha, termasuk daripada riya yang paling lembut, yang paling kecil. Ya, datang pejabat, datang orang besar, kita ziyadah fil itraq, kita semakin menundukkan kepala, ya.
Datang pejabat dan pembesar, kita nunduk aja kepala ditundukin gitu ya. Minal akabir ditundukin kepalanya, walau khusyuk gitu, khusyuk tambah khusyuk, diam aja ya, nggak gerak-gerak acan gitu, boro-boro jarinya nggak gerak begini ya, kayak patung gini aja, nunduk aja ya tuh gitu. Nah ini bagi orang-orang tertentu ini penyakit gitu ya. Kenapa? Saya punya guru itu kalau tamunya di depannya, saya punya guru kalau tamu di depannya nunduk begini, nunduk aja, nunduk gitu ya, diam aja, ditanya, iya Pak Kiai, ya Kiai, gitu ya, itu udah, saya mau buru-buru, ada perlu lagi, diusir tuh namanya, gitu. Jadi bukannya seneng malah nggak seneng. Itu ada beberapa orang kalau dia memahami secara dalam itu ilmu, terutama dalam ilmu pengolahan hati, itu urusan orang az-ziyadah fil itraq wal khusyuk. Duduk begini gitu ya, gitu. Itu penyakit. Penyakit bagi siapa? Penyakit bukan bagi orang yang nunduknya, bukan. Tapi penyakit bagi siapa? Si orangnya di depannya. Oh, muncul takabur. Oh, gua duduk aja orang pada diem semua. Tuh, mulai itu timbul takabur. Oh ya, siapa yang berani bergerak kalau gua duduk? Gua datang aja diem semua. Oh, takabur udah muncul, takabur. Muncul ujub, nah gitu. Muncul segala macamnya, muncul sifat sombongnya tuh. Itu apa? Guru saya bilang begitu. Penyakit itu bahaya, memasukkan penyakit ke dalam hati kita. Timbul penyakit ujub, timbul penyakit takabur kayak tadi. Gitu. Makanya guru saya begitu. Ya. Pokoknya nunduk aja udah langsung. Ditanya kan gitu. Ya Kiai. Sehat Kiai, udah tuh itu langsung guru anak. Udah. Iya. Udah, ada perlu apa? Langsung. Tapi kalau bangsa cuek duduknya, diri aja sambil ngerokok misalnya gitu ya. Sehat Kiai, ya, ketawa-tawa. Itu senang bener itu Kiai. Guru saya senang bener itu. Kenapa? Jadi nggak ada penyakit yang masuk. Itu, iya, nggak ada penyakit. Jadi jangan salah tuh ya, jangan salah. Jadi ada sampai begitu tuh orang itu ya, mempunyai pemahaman begitu. Jadi kadang-kadang ada orang masukin penyakit dalam diri kita, dalam hati kita, itu gara-gara kelakuan kita. Gitu ya. Timbul tuh ya, pengen dihormati, pengen dimuliain, begitu ya. Gitu. Akhirnya timbul. Nggak boleh sedikit, ada yang ya nyolek dikit. Yang nyolek dikit, yang duduknya rada nyeleneh, wih nggak sopan ente, gue mau adab ente gitu, langsung aja. Nggak punya adab ente tuh, wah coba ya, waduh gitu. Penyakit itu udah bahaya, itu penyakit takaburnya udah mulai masuk gitu. Ya, bahaya udah, nanti udah rusak hati kita, begitu ya. Cuek aja biarin ya, ngapain juga ya. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Khawasi, dan sungguh telah ada siapa tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, moga-moga merahmati kepada Sayyidi Ali Khawas siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu, berkata Sayyidi Ali Khawas, idza dakhala ala ahadikum, apabila masuk ala ahadikum, atas salah satu dari kamu sekalian, siapa amirun, pejabat negara, wa fi yadaihi, dan di dalam kedua tangannya ini si ahad, subhatun, bermula tasbih. Subhah itu mananya tasbih. Yusabbihu, yang bertasbih ini si ahad, biha, dengan subhat. Fala yudimha, maka janganlah memayangkan. Apa mayang itu? Apa mayang? Jadi dipegang aja, pernah itu apa bahasanya? Sundanya. Saya sekarang bahasa Indonesia ada lupa gara-gara Sunda, kalau yang Sunda ya, sering ngomong Sunda begitu. Maknanya mayang, apa mayang itu? Dipegang, jadi apa itu bahasa Indonesia? Genggam terus gitu. Jangan dipegang terus gitu. Genggam. Para yudima, jangan dipegang terus. Ya, ini si ahad, ha akan subhah.
illa biniyatin shalihatin, kecuali dengan niat yang salihah. Gitu ya. Apakah ada Sayyidi Ali Khawas ya? Gitu. Lagi megang tasbih aja tuh ya. Main tasbih. Masuk pejabat negara. Sayyidi Ali Khawas mengatakan, tasbihnya lepas sudah. Jangan dipegang, jadi pegang. Kecuali dipegang itu tasbih biniyatin shalihah. Dia punya niat yang bagus. Niatnya apa? Ngasih pelajaran. Ya, supaya kita selalu zikir kepada Allah. Gitu ya. Suatu ketika saya silaturahim ke ulama ahli tasawuf. Kebetulan teman saya lagi megang tasbih yang elektrik, yang apa ya? Yang kecil yang dia dimasukin ke jari. Kata kiainya, kata mama jenengan, ya gitu. Sama Allah mah jangan pelit. Masa zikir dihitung? Gitu katanya. Jangan. Sama Allah jangan pelit. Allah aja ngasih nikmat sama kita gak pelit-pelit. Allah ngasih nikmat gak pernah hitungan, benar. Pernah Allah ngasih nikmat dihitung? Allah ngasih nikmat sama kita gak pernah dihitung-hitung tuh. Mana zikir sama Allah dihitung-hitung katanya. Tuh katanya ini orang tasawuf ya, jangan ikutin, tingkatannya beda. Gitu. Cuman tapi begitu ya. Coba kita perhatiin. Kalau kita megang tasbih, contohnya banyak orang kita megang tasbih. Kemudian atau kita banyak orang kita pakai tasbih yang elektrik. Tapi timbul dalam hati kita sebuah ujub. Itu penyakit, lepas ke tasbih. Gitu. Ya. Megang tasbih aja, trek. Dalam hati, timbul dalam hati. Siapa lagi dong? Gua zikirnya ya, zikir mulu ya. Gara-gara apa? Orang lihat dia megang tasbih, ya, akhirnya orang tahu dia lagi zikir, tahu-tahu hati kita rusak. Oh, pokoknya gua, siapa lagi kalau bukan gua? Kan begitu. Itu penyakit tuh. Lepas udah tasbihnya, lepas. Itu berarti itu masukin penyakit. Gitu, nggak ada orang baru. Atau dengan jamaah, semuanya jamaah zikir, nggak apa-apa. Ya, gitu. Ya, dibasuhin. Wah, tasbihnya yang panjang lagi lu ditarik direk, ya dibasuhin gitu ya. Gitu orang liatin aja gitu ya. Gitu. Hatinya rusak. Kalau hatinya nggak rusak nggak jadi masalah. Biniyatin shalihah. Niatnya nggak ada ujub, nggak ada takabur, nggak ada pengen dipuji orang, nggak pengen ria dilihat orang, begitu ya. Niatnya karena Allah, ngajarin orang supaya seneng zikir, nggak jadi masalah kalau itu. Tapi kuat nggak gitu ya? Kan begitu. Kalau belum kuat, jangan lepas tuh tasbih. Tatkala ada orang datang, gitu, lepas. Gitu. Dalam hati zikirnya Allah. Begitu ya? Gitu, ngikutin. Iya, kalau kita biasa zikir insya Allah sehat napas, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena dalam zikir itu pengolahan napas. La ilaha illallah, gitu ya. Nah, napas masuk keluar. Loh, gitu. Gitu ya. Wal yahzar, dan hendaklah takut orang tersebut min ayyakuna, daripada bahwasanya ada orang tersebut yaitu jalisan duduk, yadhaku, hanya tertawa orang tersebut, wahwa, dan hanya bermua orang tersebut yaitu ghafilun, lalai anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala, fayadkhulu alaihi amirun, maka masuk alaihi atas orang tersebut siapa amirun, pejabat negara, fayakhudhu, maka mengambil orang tersebut as-subhata, akan tasbih, biyadihi, dengan tangannya orang tersebut, fayusabbihu, maka bertasbih orang tersebut, biha, dengan tasbih tersebut, illa biniyatin shalihatin, kecuali dengan niat yang salihah,
haruban halnya lari minal wuqu'i daripada jatuh firriyai dalam riya, al-muhbiti yang menghilangkan lil a'mali kepada amal-amal. Apalagi wal yahjar, hendaknya takut kita. Ya. Lagi bercanda, lagi nggak zikir, tasbihnya aja nggak dipegang sama dia, disimpan di bawah. Lagi ketawa-tawa, ketawa, lagi ngobrol, ketawa-tawa. Ghafilun, lalai daripada zikir pada Allah. Masuk orang langsung. Gitu ya. Gitu. Tadi nggak megang tasbih, begitu masuk orang, dia langsung megang, buru-buru ngambil tasbih, dia tasbih. Subhanallah, 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 gitu ya. Gitu. Tadi mah kagak megang tasbih ya. Gitu. Wal yahjar, hendaknya takut kita model kayak begitu. Kenapa? Karena takut masuk dalam kategori riya. Kenapa riya? Al-muhbiti lil amal, menghilangkan kepada amal-amal perbuatan kita. Wa daqaiqur riya'i katsiratun, dan bermula lembut-lembutnya, halus-halusnya riya yaitu katsiratun banyak. Madkuratun disebut fi kutubil qaumi, di dalam kitab-kitab kaum. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu dzalika wa dzalika, demikian daqaiqur riya ya akhi, wahai saudaraku. Wahdar, jadi kita pindah nih pembahasannya sekarang, udah bukan masalah riya lagi. Jadi riya udah beres. Sekarang kita pindah. Wahdar, dan takutlah kamu, jauhilah olehmu, aidon halnya juga, min adal khalqi, daripada menyakiti makhluk. Fa innahu, maka sesungguhnya menyakiti makhluk, yaitu minas sumumil qatilati, daripada racun-racun yang membunuh. Yang selanjutnya jamaah sekalian, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau memberikan kepada kita pemahaman ilmu. Wahdar min adal khalqi, takutlah kita daripada kita nyakitin orang lain, gitu ya. Kita mesti takut, jangan sampai kita nyakitin orang lain. Apakah nyakitinnya bil hissiyah? Bil hissiyah itu dengan anggota badan kita. Apa yang kita punya di anggota badan? Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mulut, begitu ya. Tangan dipakai mukul orang, kaki dipakai nendang orang, mulut dipakai apa ya? Ngejelekin orang, mencaci maki orang, menghina orang. Ataupun kita nyakitin orang itu bil batinah. Nih, dengan apa ya? Dengan hati kita. Dengan apa kita nyakitin orang dengan hati kita? Dengan su'uzzon. Apa su'uzzon tuh? Berburuk sangka. Begitu ya? Gitu. Kita sama orang bawaannya jelek aja bawaannya, begitu ya? Gitu. Sama orang tuh bawaannya jelek aja, buruk sangka sama orang. Gitu ya? Jangan ya. Nah, itu buruk sangka sama orang, begitu ya? Gitu. Hasud sama orang, itu namanya nyakitin orang lain walaupun dengan hati kita. Jadi dijaga kita, jangan sampai nyakitin orang. Begitu ya. Kenapa? Karena menyakiti orang itu baik dengan anggota badan kita yang ada di badan kita semua, dengan kaki, tangan, mulut, semuanya, dengan hati kita. Ulama mengatakan apa itu? Fa innahu minas sumumil qatilati. Menyakiti orang itu adalah racun yang membunuh, begitu ya? Racun. Kenapa? Karena mulai itu kita nanti sering nyakitin orang, mulai masuk racunnya dikit-dikit ya. Mulai nyakitin orang, mulai masuk racunnya dikit-dikit. Kalau udah racunnya masuk mulai kerasa. Apa kerasanya? Mulai Allah kasih masukin racun ke badan kita, mulai. Kalau punya usaha, usahanya mulai turun. Kalau punya badan sehat, badannya mulai sehatnya berkurang. Begitu.
Kenapa? Karena racunnya masuk. Nanti kita bahas nanti. Ya, kenapa? Terutama kita jangan nyakitin ulama. Kenapa? Karena luhumul ulama ya al-masmum. Dagingnya ulama itu adalah racun. Gitu ya. Sama. Nyakitin orang itu racun. Jadi kalau kita sering nyakitin orang, itu sebenarnya nggak secara sengaja, secara nggak langsung kita masukin penyakit ke badan kita. Cuman nggak kerasa. Ya. Bayangin coba nyakitin orang, orangnya yang kata ngedoain ya Allah. Ya. Kalau bahasa gampang ya Allah itu orang nyakitin saya ya Allah, udah ya Allah. Ya, bagaimana engkau ya Allah? Mending. Coba kalau baca ya Allah dia ini orang udah nyakitin saya ya Allah. Ya, kasih dia sakit ya Allah misalnya ya. Ngedoain itu orang. Tuh udah masuk racunnya tuh. Nah, gitu ya. Mulai racunnya masuk. Nah, ya. Nanti timbul dah penyakit dan sebagainya sebab gara-gara kita nyakitin orang. Jadi menyakitin orang itu sumumil qatilah. Ya, racun yang bisa membunuh kita. Gitu. Jadi ya, ada beberapa orang yang Allah berikan dia gara-gara menyakiti orang itu racun yang bisa membunuh dia sehingga kemudian Allah berikan dia penyakitnya itu adalah adab dari Allah, siksa dari Allah gitu. Qala al-Imam Sahal rahimahullahu taala, berkata siapa Imam Sahal, moga-moga merahmati kepada Imam Sahal siapa Allah taala, innama hujbul khalqi 'anil wusuli wa musyahadatil malakuti bi syai'aini. Innama pastinya terhalangnya seorang makhluk, terhalangnya seorang hamba 'anil wusuli daripada bisa sampai ya di dalam makrifat kepada Allah, wa musyahadatil malakuti dan bisa menyaksikan alam malakut ya samawi bisyai'aini dengan sebab dua perkara. Seseorang, kata Imam Sahal, dia terhalang untuk bisa wusul. Apa wusul itu? Bisa nyampe makrifat kepada Allah. Seseorang terhalang dia bisa menyaksikan musyahadatil malakut, menyaksikan alam malakut samawi. Adanya di atas tuh alam malakut tuh, di samawi, alam malaikat di atas. Dengan sebab dua perkara tuh. Yang pertama, ya, su'it tu'mati. Yang pertama, jeleknya makanan. Makanan jelek. Maksudnya apa? Su'it tu'mah di sini makanannya jelek, yang haram masuk. Apalagi udah punya bahasa, zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Begitu bahasanya. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya apa? Dia libas semua, nggak pandang bulu. Mau yang halal, mau yang haram, dia makan. Su'it tu'mah, jelek makanannya. Orang kalau sudah makan barang yang haram, tidak mungkin dia bisa usul makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Ya. Yang kedua, wa'adal khalqi. Termasuk seseorang terhalang bisa usul makrifat kepada Allah, menyaksikan alam malakut samawi. Ini orang yang kedua, wa'adal khalqi, menyakiti kepada makhluk yang lain. Nyakitin sama makhluk yang lain, begitu ya. Walaupun sama hewan. Ada kucing ngambil ikan cuma sepotong, ya Allah, sampai pincang tuh badannya. Pincang digebuk sampai pincang, cuma sepotong doang. Ada kucing ngambil ikan sepotong disiram pakai air panas. Gitu ya. Sama orang nyakitin, sama binatang nyakitin. Nggak sampai dia terhalang bisa usul kepada Allah. Kita mesti hati-hati gitu ya. Hati-hati. Kenapa? Karena ada hukum langit, ada hukum bumi.
Itu apa hukumnya? Hukum langit, hukum bumi ada. Tidak akan turun hukum langit kalau hukum buminya nggak jalan. Apa hukum buminya? Rasulullah SAW bersabda. Ya, apa sabda Rasulullah? Ya, apa namanya? Masya Allah, apalagi gitu ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu Rasulullah. Irhamu, sayangilah man fil ardi, kepada orang yang ada di bumi. Siapa aja itu mah? Orang, laki-laki, perempuan, binatang, kita sayang, nggak nyakitin. Itu hukum bumi namanya. Maka akan turun hukum langit. Apa hukumnya? Yarhamkum man fis sama. Maka makhluk yang ada di langit, siapa sih yang di langit itu? Siapa? Malaikat. Begitu ya. Malaikat Allah yang ada di langit, yarhamkum man fis sama. Sayang sama kita. Kalau kita pengen disayangin malaikat, kuncinya sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi. Begitu ya. Kalau kita pengen dibenci malaikat, berbuat jeleklah kepada makhluk yang di bumi. Silakan tinggal milih. Ente nyakitin banyak orang, maka malaikat akan benci kepada ente. Tapi ente sayang sama orang, maka malaikat akan sayang kepada ente. Tinggal milih. Begitu ya. Hati-hati, saya sering bilang jangan nyakitin orang. Lebih baik kita disakitin daripada nyakitin orang. Lebih baik kita difitnah daripada memfitnah orang. Lebih baik kita dihina daripada menghina orang. Begitu ya. Lebih baik kita digunjing daripada menggunjing orang. Paham? Lebih baik kita dipukul daripada memukul orang. Gitu. Kenapa? Karena nanti saya sering bilang nanti yaumul qiyamah, ya, dalam urusan menyakiti manusia, nanti amal-amal kita diambil. Cit rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin baca Qur'annya, rajin puasanya, rajin sedekahnya. Nanti di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil pahalanya. Kenapa? Karena ada yang ngadu, ya Allah, ada apa? Ini orang dulu ketika di dunia nyakitin saya, ya Allah. Benar? Benar, ditanya ente. Benar? Benar ya Allah nyakitin. Karena nggak bisa bohong kita nanti. Dalam hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nyakitin. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ngambil pahala kita, amal ibadah kita yang capek kita kerjain ketika di dunia, diambil pahalanya, dikasihin, dipindahin kepada orang yang kita sakitin. Coba kita bisa bayangin, Cid. Nah, coba kalau sampai orang di belakangnya apa? Ngantri. Yang satu udah lewat, ya Allah, ada lagi satu lagi. Ambil lagi pahalanya. Lewat, ya Allah, ambil lagi pahalanya. Ya Allah, subhanallah. Lama-lama habis itu. Kita punya pahala, habis. Kalau pahalanya habis, orang yang ngantri masih banyak yang kita sering sakitin ketika di dunia. Gitu ya. Karena apa? Kita belum minta maaf. Kalau udah minta maaf, beres sudah. Ini belum minta maaf. Sampai meninggal dunia belum minta maaf. Belum ada halalnya. Gitu ya. Pahalanya habis. Apa yang terjadi? Allah akan ambil dosa orang yang kita sakitin, dipindahin ke kita. Dosanya semakin banyak, pahalanya habis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gitu ya. Nah, sehingga ulama tuh ngajarin sama kita, jangan sampai kita seneng nyakitin orang, baik dengan anggota badan kita maupun dengan hati kita, ya. Gitu. Apa hati tuh tadi suudzon sama orang, jangan ya. Ya. Gitu. Kalau pengen jadi wali, jangan suudzon, husnuzon sama orang. Kalau pengen jadi wali ya, gitu. Kecuali jadi wali nikah atau wali murid. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, bermula ucapannya musannif, mausukun bihi, lapat mausukun bihi laisa biqaidin.
Tidak ada ini lafaz mausukun bihi biqaidin dengan ikatan. Jadi nggak ada ikatannya. Apa maksudnya laisa biqaidin? Maksudnya adalah balil madaru, tetapi bermula yang berjalan ala i'tiqadi sidqi, atas i'tiqad membenarkan. Walau kanal mukhbiru, walaupun ada siapa orang yang mengkhabarkan, memberitakan, yaitu kafiran orang kafir, au fasikon atau orang fasik, au raqiqan atau budak, au saghiran atau anak kecil. Jadi kalimat mausukun bihi, orang yang dipercayanya itu tidak ada koin, nggak ada ikatan yang mengikat. Artinya bagaimana? Yang disebut dengan mausukun bihi, yang penting begitu ente dapat berita, i'tiqadi sidqi, ente nganggap bener dia ngomong, begitu. Ya. Bang Adi, besok Ramadan, puasa kita besok. Ya, gitu malam-malam. Bang Adi, malam ini kita tarawih, besok puasa. Kata yang ngasih tahu. Bang Ahmadi i'tiqadi sidqi, bener nih orangnya. Ya. Bagaimana orang yang memberitakannya nggak jadi masalah, mau yang ngasih taunya orang kafir. Gitu. Saya baca dari berita tuh tadi katanya isbat sidang apa? Kebetulan kita apa? Iya, nggak punya. Luar negeri kagak tahu, ada yang telepon. Kebetulan yang telepon orang kafir. Pak Haji, tadi saya lihat di berita tuh sidang isbat tuh katanya bulan Menteri Agama menetapkan besok kita puasa Ramadan. Malam ini kita tarawih. Yang teleponnya orang kafir, nggak jadi masalah. Yang penting begitu kita nerima i'tiqadi sidqi, nerima kabar kita bilang bener ini orang, itu jadi udah puasa Ramadannya wajib. Nggak jadi masalah mau ngasih taunya orang kafir atau orang fasik yang sering bikin dosa atau budak atau anak kecil. Summa qala Suwaipiyu, kemudian berkata siapa Imam Suwaipi, inda qaulil khatibi, di sisi ucapannya Imam Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi atau Al-Minangkabawi gitu ya. Zalika, demikian itu mausukin bihi aidan halnya juga. Ya, termasuk Imam Suwaibi, termasuk Imam Khatib As-Sambasi, beliau juga mengatakan demikian sesuai dengan ya pendapat yang di atas tadi. Qauluhu, bermula ucapan musannif, ini taqada sidqahu, kalimat ini taqada sidqahu laisa biqaidin, tidak ada ini kalimat biqaidin dengan ikatan. Fal madaru, maka bermula yang berjalan ala ahadi amraini, atas salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, kaunul mukhbiri mausuqan bihi, adanya orang yang mengkhabarkan yaitu mausuqan bihi, dipercaya. Au i'tiqada sidqihi, atau ya au i'tiqadu sidqihi, atau beri'tiqad kepada benernya ini mukhbir. Kalimat ini i'tiqada sidqu tidak ada yang mengikat. Yang penting begitu kita menerima berita, kita percaya itu orang, kemudian beri'tiqad benernya, maka jadi wajib dia besoknya puasa bulan Ramadan. Intaha. Qala Syarqawi, berkata sebab Imam Syarqawi, wala ra'ahu fasikun, jikalau melihat kepada hilal Ramadan siapa fasikun orang fasik, jahulal hakimu, yang bodoh siapa hakim, fisqahu akan fasiknya ini fasik, jaza maka boleh lahu bagi hakim apa al-iqdamu, mendahulukan ala syahadati, atas persaksian. Bal, tetapi wajib intawaqqafa, jika terhenti apa subutus saumi, tetapnya puasa Ramadan, alaiha atas syahadah. Walau ra'ahu fasikun, bagaimana sekarang kalau ada orang fasik ngelihat hilal Ramadan,
biasanya itu yang melihat hilal Ramadan itu orang itu aja. Biasanya. Rata-rata. Jadi tuh hakim terkenal. Hakim itu udah kenal sama itu orang. Mukanya tiap tahun itu aja. Biasanya begitu. Biasanya pengalaman ya. Kata orang begitu. Biasanya